dari Kemenlu dia naik ke rooftop. Di sana ada sekitar 1 jam lebih, terus turun lagi, naik bawa tas, turun tidak bawa. Pertanyaan saya adalah, saya sempat dengar itu ternyata dari GI itu si ADP itu merasa dibuntuti seseorang sehingga dia ke Kemenlu, terus ke atas ini entah dia menaruh barang itu untuk diamankan atau apa, kurang dari sana. Tapi peran saya terus dia matiin HP-nya di situ karena untuk melindungi biar tidak ketrek lagi. Ini apakah ada sesuatu pada balik ini kira-kira? Kan masalahnya sekarang ADP ini sudah almarhum. Betul. Enggak begini, hanya menduga-duga. Iya, menduga contohnya dari analisa Bapak. Jadi gini, setiap penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa? Ini diruntut. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah ini digital forensik ya. Itu pernah pergi belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Oke. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dibunuh oleh orang lain. Nah ini juga motif yang tadi cerita. Kadang-kadang sekarang di zaman AI ini orang bisa merangkai cerita. Betul. Tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada ini kan fakta. Betul. Itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang. Kenapa dia dibuntuti? Apakah dia melakukan suatu kesalahan? Apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk? Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik, dan saya yakin penyidik juga udah mengarah ke sana gitu. Oke. Tas milik korban langsung ditemukan oleh penyelidik di lantai 12 di samping tangga darurat untuk naik rooftop. Tapi kalau di lantai 12 itu lantai apa, Pak, sebenarnya? Jadi lift cuma bisa sampai lantai 12, Mbak. Jadi kalau ke rooftop itu dia pakai tangga darurat naik ke atas. Oke, berarti lantai 12 itu akses menuju rooftop ya? Ya, Oke. Betul. Oke, karena kalau Mbak Hanifah membaca tadi, kalau dari korban meninggalkan tas di akses menuju rooftop atau saat turun dari rooftop, apa yang bisa Anda baca dari perilaku ini? Sebetulnya kita melihat bahwa untuk apa dia melakukan aktivitas di rooftop, sebetulnya siapa yang mengarahkan. Makanya dari situ kita perlu mengetahui bagaimana kondisi mental korban dan psikososial korban. Apakah memang dia mendapatkan tekanan, apakah ada pihak lain yang mengarahkan korban itu ke atas gitu. Kemudian apa isinya tadi, kebetulan Bapak tadi tidak menjelaskan isinya apa saja yang di lantai 12 itu gitu ya, kenapa harus ditinggalkan gitu. Apakah memang si pelaku itu memang sudah menggiring korban untuk membuat alibi baru dengan sudah mempersiapkan dari titik mana dia sudah tersorot oleh CCTV, sehingga ini juga digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan bagaimana cara si korban ini kehilangan nyawanya. Arya Daru Pangayunan ternyata sedang melawan mafia perdagangan manusia internasional. Berdasarkan laporan resmi yang dirilis oleh pihak NSARI, di mana laporan ini dirilis oleh Direktorat Analisis Strategis NSARI menyebutkan bahwa penempatan terakhir diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yaitu di Brasilia, Brazil. Dia berada di bidang pejabat fungsi politik dan hak asasi manusia di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Brazil. Dan berikut adalah beberapa tugas terakhir Arya Daru yang teridentifikasi. Arya Daru ternyata sedang melakukan investigasi kasus perdagangan manusia dan buruh migran Indonesia. Ia terlibat dalam penyelidikan jaringan eksploitasi WNI di kawasan Amerika Latin, terutama di Brazil, Suriname, dan juga Paraguay. Ia juga menerima laporan dari beberapa lembaga HAM internasional dan juga diaspora Indonesia terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Ia juga bertindak sebagai intelijen kemanusiaan dan memberikan laporan kepada pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Awal Juni 2025, ia sempat mengirimkan memo diplomatik rahasia kepada Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Amerika Latin, dan Biro Hukum dan HAM Kementerian Luar Negeri. Dalam memo tersebut, Arya menyebut adanya keterlibatan oknum pejabat lokal Brazil dan jaringan mafia internasional dalam skema penyeludupan manusia. Arya Daru tentu tidak bekerja sendirian, ia juga berkoordinasi dengan mitra asing. Misalnya saja, dia menjalin komunikasi dengan Dinas Intelijen Austria, BVT. Ia juga berkoordinasi dengan Interpol Brazil hingga NGO HAM, Sao Paulo, dan Porto Alegre. Ia juga menyusun draft nota protes diplomatik terhadap aparat imigrasi Brazil karena penahanan sewenang-wenang terhadap 3 warga negara Indonesia. Ia juga bahkan mengusulkan pengawasan bersama antara kedua negara yang sifatnya bilateral ya, untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal.
internasional. Sampai sini kalian pahamkan siapa pihak yang sedang dihadapi oleh Arya Daru. Dari awal Arya Daru sudah mengetahui bahwa dirinya sangat beresiko dalam bahaya, dan Arya Daru juga sudah bisa merasakan tanda-tanda bahaya tersebut. Misalnya saja Arya Daru sempat mengirimkan keresahannya melalui email internal Kementerian Luar Negeri dengan kode mereka bukan hanya jaringan, mereka mengendalikan sistem dari dalam. Saya akan mengirimkan semua bukti-buktinya sebelum dibungkam. Arya juga dilaporkan tidak hadir dalam rapat koordinasi virtual dengan Kementerian Luar Negeri. Ia hanya meninggalkan voice note dan mengirimkan sinyal lokasi darurat. Saya juga bahkan sempat melaporkan ada yang masuk ke kamar saya secara diam-diam. Simpulannya, Arya sedang dalam misi non-resmi dan berisiko tinggi terkait penyusupan ke jaringan perdagangan manusia dan korupsi antar negara. Kemudian, tugas tidak masuk dalam dokumen resmi penugasan Kemenlu, tapi didukung secara informal oleh Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia. Saat ini banyak netizen yang meragukan laporan dari lembaga NSARI terkait kasus ini. Satu hal yang harus dipahami, lembaga NSARI ini adalah lembaga independen di mana mereka melakukan investigasi kasus ini secara independen. Mereka tidak berkorelasi dengan pemerintah maupun kepolisian Republik Indonesia, dan semua laporan maupun hasil investigasi kasus ini yang mereka rilis belum bisa divalidasi dan sifatnya hanya sebagai referensi. Namun yang pasti kita harus tetap sabar menunggu laporan resmi yang dirilis oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Jika seandainya nanti hasil investigasinya berbeda, sebagai netizen kalian memiliki hak untuk menentukan mau percaya versi mana. HP-nya tidak ditemukan. HP tidak ditemukan. HP tidak ditemukan. HP-nya tidak ada. Nah, Padahal malamnya dia baru berkomunikasi. Terus HP tidak ditemukan. banyak kemungkinan dibuang atau apa nggak tahu kita. Dan nggak mungkin kan korban yang membuang. Itu handphone kok bisa begitu. Terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone ya dibilang hilang. Nah hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan. Ini bisa dua nih Pak. Bisa ada kejahatan yang lagi dia tindak lanjuti, atau ada informasi penting mengenai kelakuan pejabat. Kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Cepat atau lambat, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Ini mohon doanya ya teman-teman. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah ini masuk ke segmen dari Arya Daru ya, dan sampai saat ini sepertinya belum ada penjelasan apakah ini bunuh diri atau pembunuhan, karena kasusnya masih berbelit-belit ya. Dan katanya juga HP-nya Arya tuh hilang guys. Kok bisa ya hilang? Apakah benar ya kalau hilang itu berarti kan sudah jelas itu adalah pembunuhan guys. Nah ini ada berita terbaru lagi dari kasusnya Arya Daru, baru kita lihat seperti apa ya. Hasil otopsi menunjukkan bahwa kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mengarah pada kasus pembunuhan berencana tersistematis yang dilakukan oleh seorang eksekutor profesional. Divisi Forensik NSARI telah merilis hasil otopsi atas jenazah Arya Daru Pangayunan. Menurut gua, hasil otopsi ini benar-benar mengindikasikan bahwa Arya Daru sengaja dihabisi. Misalnya saja ditemukan beberapa luka luar berupa memar pada bagian wajahnya, mulutnya, dan juga hidungnya. Luka-luka ini mengindikasikan korban mendapatkan cekikan dan juga pukulan. Luka memar juga ditemukan pada bagian lengannya dan luka lecet pada bagian lehernya. Hal ini mengindikasikan adanya upaya penahanan dan pengikatan. Mungkinkah korban sempat memberikan perlawanan? Wallahu alam. Ditemukan pula luka-luka pada bagian dalam, seperti misalnya paru-paru berwarna ungu dan berisi cairan. Hal ini mengindikasikan bahwa korban kehabisan oksigen. Kemudian ditemukan pula pembengkakan pembuluh darah otak dan cedera kepala belakang. Hal ini mengindikasikan adanya pukulan benda tumpul. Ditemukan pula pendarahan ringan pada ginjal bagian kanan. Hal ini menunjukkan adanya tendangan. Selain itu, hasil analisis toksikologi juga menunjukkan adanya senyawa sedatif ringan untuk melumpuhkan korban. Mungkinkah sebelum dihabisi korban juga dibius? Dan yang paling menarik adalah ditemukan tanda berupa simbol pada bagian perut korban. Namun hingga saat ini misteri makna dari simbol tersebut belum terpecahkan. Sementara itu, bukti-bukti pendukung juga semakin memperkuat dugaan bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan berencana tersistematis. Kepala korban dibungkus menggunakan plastik, kemudian dilakban menggunakan lakban berwarna kuning. Menurut Divisi Forensik NSARI, ini merupakan upaya pengaburan dan juga penghilangan jejak. Sementara lakban berwarna kuning merupakan simbol warning ataupun peringatan. Selain itu, pintu kosan korban juga tidak rusak. Artinya, si pelaku memiliki akses. Dalam dokumen tambahan, hasil otopsi yang dilakukan oleh Divisi Forensik dibenarkan oleh tim pemandi jenazah. Jadi jelas, tidak ada unsur bundir dalam kasus ini. Sementara itu, analisis dari Divisi Forensik NSARI menyimpulkan bahwa kasus ini adalah targeted silence assassination. Dalam bahasa Indonesia disebut pembunuhan diam-diam yang ditargetkan. Pelaku adalah eksekutor profesional yang diduga kuat berkaitan dengan kartel perdagangan manusia yang merasa terancam oleh dokumen-dokumen dan juga investigasi yang dilakukan oleh almarhum. Sekali lagi,
Tapi gue meyakini bahwa kasus ini adalah kasus pembunuhan terencana dan tersistematis. Diduga dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terancam oleh misi diplomatik penyelidikan yang dilakukan oleh korban. Ada indikasi kuat adanya keterlibatan aktor non-negara dan infiltrasi dalam struktur diplomatik internasional. Menurut kalian gimana? Coba. Serem juga ya. Nah, ini ada lagi nih, misteri kantong hitam Arya di Arya Daru terkuak. Ini temuannya guys ya. Komnas akhirnya mengungkap isi kantung plastik hitam yang dibuang di... Sudahlah Mbak, kalau polisi tidak bisa mengungkap ya fakta kematian ADP, lebih baik polisi buka baju aja, serahkan aja semua kasus-kasus besar yang sangat tragis, dramatis dan kasus yang bisa dikatakan adalah kasus pembunuhan berencana yang penghilangan nyawanya itu sangat tragis ya, sangat sadis. Lebih baik kasus ini diserahkan saja kepada TNI Republik Indonesia, karena aku yakin polisi itu tidak punya kemampuan apa-apa. Karena kalau sudah dilihat amplop, polisi tidak akan bisa mengungkapkan fakta berbelit-belit. Aku aja yang orang awam dari awal kasus ini aja, pas si ADP dilakukan, aku sudah connecting otak aku nih, feeling udah jalan nih, insting udah tajam nih. Ini kasus adalah kasus pembunuhan berencana, konspirasi, propaganda, supaya mulut ADP tidak dibuka, karena ini kasus berkaitan dengan perdagangan manusia. Oke? Waduh. Bahkan saya juga mendapatkan foto-foto terkait dengan kondisi korban, ya, di mana seluruh jari tangannya itu berwarna biru, kemudian ada lebam di leher, ada lebam di pangkal tangan, ya. Yang itu menunjukkan bahwa memang spekulasi atau katakanlah isu-isu yang terkait dengan korban bahwa bunuh diri dan lain sebagainya itu menurut saya sangat tidak masuk akal. Nah, karena itu sekali lagi scientific crime investigation itu menjadi sangat penting dilakukan oleh kepolisian untuk mengungkapkan misteri tadi itu. Jadi tidak ada begini Bang Nasir, artinya ini saya coba kembali merangkum pernyataan Anda. Artinya dari Anda sendiri menyatakan bahwa sangat tidak mungkin Arya Daru meninggal akibat bunuh diri berdasarkan bukti-bukti yang sempat Anda lihat. Artinya foto-foto yang sempat Anda lihat. Ya, foto-foto itu masih ada sama saya, ya. Dan seperti saya katakan tadi, itu ada sejumlah kekerasan sepertinya, kekerasan fisik yang dialami oleh korban, ya. Dan itu menunjukkan bahwa tidak mungkin itu dilakukan sendiri dan tidak mungkin kemudian tidak ada orang yang melakukannya. Nah, karena waduh guys ya, itu dia guys berita terkait dari Arya Daru ya, yang kemungkinan adalah pembunuhan, katanya seperti itu guys. Dan ada mungkin keterlibatan dari kasus TPPO, yaitu perdagangan orang ya. Sepertinya sih seperti itu ya guys ya. Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.